Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga sudah dikenal sejak dulu sebagai negara maritim terbesar yang telah merajai kelautan dalam ekspedisi laut dan perdagangan rempah-rempah sejak berabad-abad silam. Kalimat nenek moyangku seorang pelaut juga selalu terngiang-ngiang di pikiran kita sejak kecil. Sebelum teknologi pelayaran dikuasai bangsa Eropa, ternyata nenek moyang Nusantara sudah memiliki teknologi perkapalan yang menakjubkan. Hal ini juga diakui oleh seorang ahli astronomi dari Yunani yang bernama Claudius Ptolemeus. Ia menyebutnya Hollandia Ponza yang berarti kapal dari Jawa. Sejarah berawal di era 1500-an ketika orang Jawa dikenal sebagai penguasa kawasan Asia Tenggara dengan menguasai jalur rempah antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Lambat laun, pelabuhan Malaka akhirnya juga menjadi pusat gerbang jalur perdagangan rempah di masa itu. Nusantara yang di zaman itu menjadi pusat perdagangan itu akhirnya membuat dorongan orang Jawa untuk terus mengembangkan kapal-kapal besar untuk memperluas atau ekspansi kawasan perdagangannya. Pada abad ke-8, perkapalan Nusantara akhirnya mencapai di puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Orang Jawa menyebutnya jung, yang jika dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Jung Jawa memiliki perawakan yang sangat besar seperti kapal raksasa. Kapal ini dibuat dengan teknik yang unik, yaitu tidak menggunakan paku dan besi. Tetapi kerangka Jung Jawa menggunakan pasak untuk merekatkan bagian-bagian kapal satu sama lain. Kapal ini terdiri dari 4 tiang besar dan sisi dinding kapal yang besar dengan ketebalan 4 lapis kayu jati. Jung Jawa juga menggunakan modifikasi macam-macam layar, mulai dari 2 layar sampai 4 layar besar, lengkap dengan sebuah busur besar sebagai kemudi arah angin. Kapal raksasa Jung Jawa ini juga pernah tercatat dalam laporan sejarah di abad 16 yang ditulis oleh Gaspar Correia. Dalam catatan itu, ia menceritakan tentang adanya kapal raksasa dari Jawa yang tidak mempan ditembak meriam besar. Dari 4 lapisan papan kapal, hanya 2 yang tembus. Salah satu bukti kepiawaian orang Jawa dalam bidang perkapalan juga ditemukan pada relief Candi Borobudur yang menggambarkan perahu besar bercadik yang belakangan ini dikenal sebagai kapal Borobudur. Mereka membuat kapal jung yang cenderung lebih membulat daripada lancip seperti halnya jung. Kapal Jung Jawa lambat laun pun semakin dikenal di abad 14 oleh para pelaut-pelaut di dunia. Kerajaan Majapahit secara besar-besaran menggunakan kapal tersebut sebagai kapal angkut militer. Jumlah terbesar jung perang Majapahit yaitu mencapai 400 kapal yang dikelompokkan menjadi 5 armada. Jung Jawa memiliki panjang sekitar 100 meter dan mampu menampung hingga 800 prajurit. Dari waktu ke waktu, kapal ini mengalami alih fungsi. Dengan melihat kapasitasnya yang cukup besar, kapal ini akhirnya juga dijadikan sebagai kapal dagang. Menurut Niccolo da Conci yang merupakan seorang penjelajah mengatakan, di abad 15, Jung Jawa memiliki ukuran yang lebih besar dari kapal terbesar bangsa Portugis, yakni kapal Flor de la Mar. Dan juga Irwan Joko Nugroho menulis sebuah buku Majapahit Peradaban Maritim. Menurutnya, Jung Jawa memiliki ukuran 4 hingga 5 kali lipat dari kapal Flor de la Mar. Bahkan, kapal itu juga bisa memuat komoditas mencapai 2000 ton. Berdasarkan catatan Duarte Barroso, Jung Jawa digunakan untuk perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Barang-barang dagangan yang dibawa seperti beras, kambing, daging sapi, babi, rempah-rempah, senjata tajam, emas, sutra, kamper, hingga kayu gaharu. Kapal Jung Jawa yang sangat dikenal dunia pada masanya, sayangnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia sendiri saat ini. Sejarawan Anthony Reid dalam buku Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia berpendapat bahwa kegagalan Jung Jawa dalam pertempuran melawan kapal barat yang lebih kecil dan lincah membuat kapal ini ditinggalkan.
Kapal Jung terlalu beresiko ketika harus berhadapan dengan kapal Portugis. Sejak pertengahan abad ke-16, kata Anthony Reid, kekuatan maritim di Nusantara mulai menggunakan tipe kapal tempur gesit baru yang dapat dilengkapi dengan meriam yang lebih besar. Kapal-kapal tempur gesit ini dipergunakan dalam berbagai serangan melawan Portugis ketika bangsa Eropa hendak menguasai Malaka. Salah satu contoh kekalahan serangan dengan kapal Jung pernah dialami Pati Yunus dari Kerajaan Demak dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka pada masa penjajahan, membawa pengaruh yang besar terhadap hilangnya kapal-kapal besar dari galangan-galangan kapal yang tersebar di pesisir. Dan salah satu penyebab lain adalah penguasa Mataram sendiri yang menghancurkan galangan kapal di kota-kota pesisir. Bahkan di tahun 1655, Raja Amangkurat I, penguasa kerajaan Mataram saat itu, memerintahkan untuk menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal. Hal itu dilakukan demi menghindari terjadinya pemberontakan. Sehingga pada tahun 1677, VOC mendata bahwa mayoritas masyarakat Jawa tak lagi memiliki kapal besar lagi. Beberapa sejarawan kemudian menyimpulkan bahwa Jung Jawa bahkan budaya maritim Indonesia tak lagi berjaya akibat kolonial Belanda dan Portugis. Selain itu, regenerasi maritim setelah Sultan Agung Mataram akibat sikap anti perniagaan juga menyebabkan Jung Jawa hanya menjadi sebuah legenda.